India dikenal sebagai negara dengan peradaban dan ritualnya yang sangat kaya, dari menari dalam setiap acara maupun tradisi pemujaan. Bahkan budaya-budaya tersebut sudah ada sejak lama dan masih ada yang tetap terpelihara saat ini. Sebagian kecil masyarakatnya hingga kini bahkan masih memegang erat tradisi yang terbilang aneh dan cenderung mengerikan. Mayoritas tradisi yang ada di negara tersebut hanya dapat ditemukan di India. Kecantikan merupakan salah satu hal utama yang paling diinginkan oleh setiap kaum wanita. Namun wanita suku Apatani di India justru menginginkan hal sebaliknya. Perempuan suku Apatani selalu dianggap memiliki paras yang lebih indah di antara suku lainnya. Kecantikan mereka itu pun menjadi incaran orang-orang suku lain. Rasa ingin memiliki itu akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan peperangan antar suku. Maka dari itu, demi melindungi diri dari mara bahaya, wanita suku Apatani melubangi hidungnya dan menutupnya dengan kayu. Hal itu dilakukan agar mereka tidak lagi terlihat menarik bagi suku lain. Untuk melindungi diri, mereka diharuskan untuk memakai aksesoris tersebut setiap hari. Kalau di Spanyol ada tradisi melompati bayi untuk menyucikan bayi, India juga punya tradisi yang tak kalah ekstrim. Ritual nyeleneh tersebut adalah ritual melemparkan bayi dari atas kuil. Bayi yang berusia beberapa bulan hingga 2 tahun akan dilemparkan dari atas balkon setinggi 15 meter. Hal ini dipercaya oleh warga India dapat memberikan keberuntungan dan kesehatan kepada sang bayi. Saat hendak dilempar, bayi tersebut akan dipegang kaki dan tangannya dan diayunkan terlebih dahulu layaknya sebuah keranjang. Sedangkan sang ibu sudah menunggu di bawah balkon bersama warga setempat sambil membentangkan kain selimut untuk menangkap si bayi. Bayi yang menangis histeris akibat merasa kaget tersebut akan disambut dengan sorak-sorai dan tepukan kegembiraan dari semua orang yang ada di bawah. Sebelum dikembalikan pada pelukan ibunya untuk ditenangkan, sang bayi akan digendong secara bergiliran oleh semua orang yang ada di sekitarnya. India merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Data yang dikumpulkan The Week menunjukkan bahwa 360 juta penduduk India belum bisa makan 3 kali dalam sehari. Kemiskinan inilah yang kemudian jadi alasan lahirnya tradisi mengerikan yang dikenal sebagai Talai Kotal. Dalam sebuah jurnal yang dibuat oleh Piali pada tahun 2014, disebutkan bahwa tradisi ini adalah praktik tradisional untuk membunuh orang tua oleh keluarganya sendiri. Tradisi ini merupakan praktik senisida atau praktik pembunuhan orang tua, khususnya yang lanjut usia. Dalam prosesnya, orang tua yang sudah lanjut usia akan disuruh untuk mandi dengan menggunakan kandungan minyak kental sebelum fajar. Setelah mandi, orang tua tersebut akan meminum beberapa gelas air kelapa tua yang dingin sepanjang hari hingga meninggal. Tradisi memakan jenazah yang baru saja meninggal merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang masih dipelihara hingga saat ini. Tradisi yang menerapkan praktik kanibal itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh sekte keagamaan pemuja Dewa Siwa bernama Agori Sadhus. Sekte ini menganggap rohani mereka bisa lebih bercahaya jika mereka memakan mayat. Bahkan mereka percaya kanibalisme membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhan dan mendapat kemudahan dalam menjalani hidup. Untuk mendapatkan hidangan makanannya, sekte Agori mencari jenazah di sungai Gangga yang tercemar di India. Lokasi tersebut dianggap strategis karena dekat dengan tempat kremasi atau pembakaran manusia. Janji sehidup semati dalam pernikahan memang tak boleh dianggap remeh. Saking sakralnya, penduduk India bahkan punya langkah ekstra untuk mengabadikan dalam bentuk tradisi. India punya sebuah tradisi unik dan juga ekstrim yang dikenal sebagai sati. Tak main-main dalam tradisi sati, ketika sang suami meninggal dunia, istri juga akan menghilangkan nyawanya. Caranya pun beragam. Ada yang membakar diri di rumah pemakaman suaminya, menenggelamkan diri, atau dikubur hidup-hidup dengan jenazah suami secara sukarela. Namun seiring waktu, tradisi ini menjadi sesuatu hal yang dipaksakan. Secara tradisional, sosok janda di India tidak memiliki peran dan dianggap sebagai beban. Terlebih lagi apabila janda tersebut ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki anak, maka ia akan ditekan oleh masyarakat untuk melakukan tradisi sati. Di luar itu, kesulitan menjadi seorang janda juga menjadi alasan terbesar praktik sati berkembang pesat di India.